Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan kita lanjutkan perkuliahan tentang sampling. Ini populasi ini secara definisi saja, tapi secara simpelnya atau secara sederhananya, sampel itu adalah bagian dari populasi. Ini contohnya pada gambar. Misalkan ini populasi kerumunan orang, kita ambil beberapa aja. Nah, itu disebut dengan sampel. Jadi sampel itu bagian dari populasi, ya. Populasi ada yang namanya populasi terbatas atau terhingga, populasi tak terbatas ataupun tak terhingga. Nah, yang tak terhingga itu misalkan jumlah orang yang sakit COVID itu kan belum tahu kita berapa, masih tak terhingga. Untuk sifatnya, berdasarkan sifatnya populasi ada yang homogen, ada yang heterogen. Homogen itu artinya sejenis, semuanya sama petani karet. Heterogen itu misalkan ada petani karet, ada petani padi, ada petani sawit. Syarat sampel yang baik harus presisi dan akurasi. Nah, kalau penelitian yang menggunakan anggota populasinya disebut sampel atau sampel total atau sensus. Artinya di sini semua populasi dijadikan sampel. Hal ini biasanya dikarenakan karena populasinya terbatas. Misalkan jumlah petani tamatan SMA itu misalkan ada 34, gak mungkin mau kalian sampling lagi atau kalian ambil beberapa saja, jadi semuanya kalian ambil saja, ya. Gak mungkin mau disampling lagi karena jumlahnya aja sudah kecil. Nah, teknik sampling itu manfaatnya yang pertama adalah menghemat biaya penelitian, karena kalian gak menanyakan kepada semua populasi, hanya sampelnya saja. Yang kedua, menghemat waktu, sama karena yang ditanyakan hanya sampelnya saja, dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan memperluas ruang lingkup penelitian. Nah, ada yang di cara melakukan sampling itu ada sampling random atau probability sampling. Pengambilan sampel secara acak atau random yang dilakukan dengan cara undian ordinal atau tabel bilangan random atau dengan komputer. Sampling non-random atau non-probability sampling atau disebut juga sebagai incidental sampling, yaitu pengambilan contoh tidak secara acak. Nah, ini ada pembagiannya. Sampling random sederhana atau yang biasa dikenal simple random sampling itu biasanya untuk data yang sifatnya homogen atau sama semua. Misalkan di suatu kampung 300 kakak petani padi. Nah, artinya itu homogen semua, petani padi semua. Teknik sampling bertingkat stratified, misalkan kalian buat kelasannya SD, SMP, dan SMA, kalian ambil beberapa kayak gitu. Teknik sampling cluster. Teknik sampling sistematis itu kayak sederhana tadi tapi sistematis ngambilnya. Kalau ini kan acak, nah dia terurut, kayak misalkan responden kakak nomor 1, responden kakak nomor 3, responden kakak nomor 6 kayak gitu. Teknik sampling proporsional itu menggunakan proporsinya berapa persen untuk kelas A, berapa persen untuk kelas B kayak gitu. Nah, teknik sampling non random, teknik sampling kebetulan accidental sampling, artinya kalian belum tahu siapa sih yang bakal jadi responden kalian. Misalkan kalian mau cek gimana kepuasan konsumen terhadap layanan produk atau terhadap kualitas produk PT ABC. Nah, kalian tinggal duduk aja di gerai PT ABC, setiap ada yang membeli kalian tanyakan. Nah, itu biasanya dinamakan kebetulan. Ada teknik sampling bertujuan, purposive sampling, itu kalian mengambil sampel dengan tujuan tertentu. Misalkan kalian bilang sampel dalam penelitian ini merupakan petani karet yang usianya udah di atas 20 tahun. Artinya kalian secara sengaja sedang mempertimbangkan bahwa yang jadi sampel kalian hanya petani karet yang usianya di atas 20 tahun. Teknik sampling kuota ini tergantung dengan kuota yang disediakan oleh peneliti. Ukuran sampel, syaratnya ukuran populasi diketahui dan pilih taraf signifikansinya. Metode praktisnya ada tabel Krejci, tabel Isaac, dan rumus Lovin. Nah, ini untuk sebaiknya ukuran sampel itu antara 30 sampai dengan 500, ya. Jumlah minimum subsampel harus 30. Pada penelitian multivariat, berdasarkan analisis regresi, harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel.
Misalkan variabel di dalam penelitiannya ada 4, berarti 10 kali lebih lipat aja itu sudah 40. Nah ini kalau tabel Morgan dan Craigie, misalkan populasinya 70, kalian udah bisa tahu sampelnya 59 kayak gitu. Lanjut ke, nah ini tabel Isaac dan Michael, dia pakai signifikansi di sininya. Misalkan jumlah populasinya 200 nih, 200 populasi dengan signifikansi 5%, artinya di sini 127 sampel dari 200. Nah ini contohnya tabel Craigie, misalkan jumlah populasi 1000, maka dapat secara langsung melihat tabel sehingga diperoleh sebesar 278. Kita lihat di tabel Craigie-nya 1000, ini 1000 bener 278. Tabel Isaac itu ada 1000, taratnya 1%, 399. 1000, nah ini 1%, 399, udah bener kan? Oke, demikianlah untuk materi sampling. Nanti untuk UTS coba kalian pelajari lagi tentang definisi-definisi kayak statistik itu apa, simple random sampling itu apa. Nanti cara notasi, kalian pahami cara notasi ya. Setelah cara notasi, cara menghitung peluang, sama yang kunci jawaban kemarin ya. Nih ini kan untuk mencari distribusi normal, kalian kan kemarin udah dapat pendapatannya yang diminta, peluang pendapatan itu berkisar berada pada angka 3000. Nah berarti Z nya sama dengan, langsung saja X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. X nya kan udah tahu 3000 dikurang simpangannya itu 5476 dibagi 1,986 sama dengan minus 1,24. Lihat di tabel Z, minus 1,24. Nah minus 1,24, nah 4 nya di sini kan 4 itu sama dengan 0,1075. Nah ini 0,1075 artinya 10%. Berikutnya ada berkisar 4000 disampai dengan 6000, artinya Z nya ada 2, Z1 4000, Z2 6000. Yang cari sama pakai rumus kayak yang A tadi, kayak soal yang pertama tadi, dapat minus 0,74, yang Z2 nya 0,26. Nah minus 0,74, kita lihat minus 0,74 itu nilainya 0,2296. Lanjut, ini ada positif 0,26. 0,26 di sini 0,60. Nah tinggal kalian hitung selisihnya, Z2 dikurang Z1, 0,60 dikurang 0,2296 itu 0,38. Artinya 38% peluangnya untuk pendapatan berkisar antara 4000 dan 6000.